Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita menyanyi pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada Aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kegelisahan merupakan salah satu bentuk ekspresi dari sebuah kecemasan yang kita hadapi. Orang yang gelisah ditandai dengan kekhawatiran dari segala macam hal. Hal-hal yang kecil yang tak berarti kemudian dibesar-besarkan. Orang yang gelisah akan mengalami kekhawatiran terhadap masa depan mereka. Ketika Yesus mau pergi, Yesus merasakan damai yang melimpah. Namun di sisi lain, murid-muridnya khawatir terhadap dirinya sendiri dan berkata, apa yang akan terjadi pada diri kita? Bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Dalam hal seperti itulah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bagaimana cara mengatasi kegelisahan yang sedang mereka alami. Melalui pembacaan kita pada saat ini, kita akan melihat bagaimana cara mengatasi ketakutan, kegelisahan, bahkan kecemasan di dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, selama 3 tahun, para murid bersama Yesus, bahkan para murid mendapatkan bimbingan dari Tuhan Yesus. Selama itu, para murid menjalani aktivitas mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Namun sekarang, pada pasal sebelumnya dalam ayat 33, di situ dikatakan bahwa Yesus akan pergi, Yesus akan kembali ke tempatnya, Yesus akan kembali ke surga, di mana Ia telah datang. Ini berarti bahwa para murid akan melakukan aktivitas tanpa ditemani oleh Yesus. Itulah yang menjadi ketakutan bagi mereka, sehingga mereka mulai gelisah. Bersama Yesus berarti ada jaminan dari rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas, baik itu kekurangan makanan, sakit penyakit pun, bahkan kematian sekalipun. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita hidup. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan merasakan sukacita. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh para murid
pada saat itu ketika Yesus telah pergi. Rasa aman itu pun hilang dari kehidupan mereka. Kegelisahan, ketakutan mulai menghampiri kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sedang gelisah atau takut tentang keselamatan diri kita dalam menghadapi pergumulan tantangan hidup kita? Tentu banyak hal yang dapat membuat kita gelisah ataupun takut. Namun firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa janganlah gelisah hatimu. Kita akan dikuatkan oleh iman kita ketika kita merasa lemah. Oleh sebab itu, mari kita menaruh percayaan kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menaruh kepercayaan kita kepada dunia ini, kepada diri kita sendiri, meskipun kita mampu dalam melakukan sesuatu hal. Tetapi yang harus kita lakukan adalah, mari kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhanlah kita akan merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah percaya kepada janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, percayalah juga kepadaku. Itu berarti bahwa Allah yang benar hanya dinyatakan di dalam Kristus saja. Ketika kita melakukan aktivitas kita dalam hidup ini, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kuasanya bekerja secara aktif di dalam situasi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, karena Kristus mati lalu bangkit dan kembali ke Bapanya, maka kita pun harus tahu bahwa pintu surga telah terbuka untuk kita. Sehingga ketika kita pulang ke Bapa, maka yakinlah bahwa setiap orang yang telah percaya pada Tuhan Yesus dan telah menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamatnya, baginya pintu surga akan terbuka. Karena Yesus sendiri telah menjaminnya bahwa tempat di mana Yesus berada, di situ pun kita akan berada. Kristus telah mempersiapkan bagi kita dan melakukan pendamaian dengan Allah melalui darahnya yang kudus. Dan di sanalah kita akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya dari kita. Karena Yesus sendiri berkata bahwa siapa yang percaya kepadaku dan menunggu janji itu, ia akan mendapatkan mahkota yang telah disediakan bagi kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 36. Tuhan, bahwa kita harus menunggu janji Tuhan melalui ketekunan kita. Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya bagi kita sebagai orang yang telah menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Siapa yang percaya pada Tuhan dalam sepanjang kehidupannya, ia akan merasakan kedamaian. Kegelisahan tidak akan ada pada dirinya. Sebab ia tetap percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Ia percaya bahwa janji Tuhan akan senantiasa nyata di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, janganlah takut dan gelisah. Percayalah pada perkataan Tuhan, Dia akan selalu menolong kita terhadap situasi dan pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang. Dan yakinlah dan percayalah bahwa Dia akan memelihara dan melindungi semua orang yang telah percaya kepadanya. Amin atas firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, padamu pada saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa saat ini kami boleh ada sebagaimana ada, itu semata-mata karena penyertaan Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini kami datang di hadapan hadirat-Mu berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami, secara khusus dalam menjalani masa muda yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah dalam menjalani masa muda ini, kami senantiasa takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi pemuda-pemudi yang bertanggung jawab, mulai dari hal yang kecil sampai Tuhan memberikan tanggung jawab yang terbesar di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa,
buat rekan-rekan pemuda yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan kiranya memberikan pekerjaan kepada mereka, bahkan kesabaran dalam menantikan setiap janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat setiap rekan-rekan pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sama-sama mengasihi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan pemuda yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mohon lawatan Tuhan, kuasa Tuhan nyata di atas kehidupan mereka, sehingga mereka mendapatkan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat rekan-rekan pemuda yang kurang aktif di dalam persekutuan. Kami mohon Tuhan tanamkan kerinduan di dalam hati mereka, sehingga mereka senantiasa rindu untuk bersekutu bersama dengan pemuda-pemudi yang lainnya. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu mendoakan untuk persekutuan kami. Tuhan kiranya memberkati persekutuan kami ini, kiranya melalui persekutuan ini, iman kami terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Berkati setiap pengurus persekutuan kaum muda, Tuhan kiranya memberikan kemampuan hikmat daripada Tuhan sendiri, agar dapat dimampukan oleh Tuhan dalam menjalani tugas tanggung jawab pelayanan ini. Setiap dari apa yang telah kami programkan melalui persekutuan kaum muda ini, Tuhan kiranya memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan terus menyertai kami dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk waktu sejenak untuk bersaat teduh pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.